warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Langsung saja kita bahas mengenai pernyataan daripada Amin Rais yang perintahkan kader PAN keluar dari kabinet ya. Ini rencananya kan Pak Jokowi mau memecat ya kader PAN ini. Ya, dikabarkan oleh Pos Kota News bahwa Amin perintahkan kader PAN keluar dari kabinet begitu ya. Dikabarkan oleh Pos Kota bahwa sikap Partai Amanat Nasional saat voting RUU Pemilu yang berbeda dengan pemerintah berdampak luas. Selain Presiden Joko Widodo mengungkit pertemuannya dengan Ketua PAN, posisi Mempan RB Asman Abnur yang merupakan kader PAN goyah ya. Tidak hanya dari koalisi pendukung pemerintah, dari pendiri PAN Amin Rais juga Asman Abnur mundur ya. Mempan bahkan diancam jika tidak mau meletakkan jabatannya, diminta keluar dari PAN. Tapi PAN Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan belum mendengar kabar tersebut. Sebaiknya kita mengkonfirmasi lagi ke Pak Amin mengenai kabarnya benar tidaknya permintaan itu, kata Yandri. Sebelumnya dalam rapat paripurna DPR pengambilan keputusan RUU Pemilu, PAN yang dinilai selama ini dianggap sebagai pendukung pemerintah dianggap membelot. Anggota PAN ikut walk out dari ruang sidang menolak ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%. Partai-partai yang menolak itu menuntut tidak ada ambang batas alias 0% sehingga siapapun partainya bisa mengajukan presiden. Lebih lanjut, Yandri mengatakan tidak menutup kemungkinan PAN balik badan dan tidak mendukung pemerintah ya. Apalagi setelah adanya perbedaan sikap dalam RUU Pemilu, kita tidak tersandra oleh partai apapun ya. PAN punya sikap dan pendirian, nah begitu ya. Di Replita dikabarkan juga ya, Amin Rais minta PAN tarik kader dari kabinet ya. Pakar politik dari Universitas Parahyangan Unpar Bandung ya, Asep Warlan Yusuf menyarankan agar kader PAN menerima sinyal pendiri PAN untuk keluar dari kabinet ya. Menurut Asep, sinyal yang dikeluarkan Amin tersebut sangat bagus baik di mata kader maupun di mata publik. Apalagi di dalam berpolitik, kata Asep, tidak ada lawan dan kawan yang abadi. Konsisten itu penting, warna sikap dari sikap politik harus jelas. Pak Zulkifli dan kawan-kawan di PAN harus mendukung Pak Amin Rais bahwa ini harus mundur dari kabinet, gentle, jangan sampai dimundurkan oleh Jokowi gitu ya. Kata Pak Asep ya. Namun Asep, yang paling penting adalah PAN konsisten dalam berpolitik, artinya PAN jangan mendua. Jika memang ingin tetap koalisi ya, maka jangan mereka harus balik arah mendukung pemerintah baik pada Perpu maupun RUU Pemilu. Nah, kalau mereka mendua seperti abu-abu jadi kurang bagus di mata publik, katanya ya. Namun menurut Asep, mengingat Amin Rais adalah tokoh yang sangat berwibawa, tokoh yang berpengaruh di umat Islam, lebih baik PAN keluar dari pemerintahan. Maka PAN harus berani menegaskan dirinya berada di luar pemerintahan ya, untuk bergabung dengan partai koalisi ya. Dan selain itu, hal itu juga untuk menghormati dan menjaga wibawa Amin Rais sebagai pendiri PAN ya. Asep berpendapat lagi pula berseberangan dengan pemerintah dalam kasus tertentu adalah wajar ya, tidaklah melanggar koalisi. Salah satunya adalah RUU Pemilu. PAN memilih menyediakan ambang batas pencalonan presiden, sedangkan pemerintah dan partai koalisi memilih 20%. Hal itu ditambah, kata Asep, PAN sudah menjelaskan alasan logis, alasan normatif mengapa mereka tidak setuju dengan ambang batas tersebut. Begitu kata Asep. Prisep. Melanggar itu kalau PAN keluar dari hal positif yang bermanfaat pemerintah ya. Bagi PAN, bagi publik itu melanggar. Tapi kalau misalnya keluarnya itu karena melanggar prinsip partai, itu tidak masalah. Sebelumnya Amin diisukan meminta Menteri PAN ya, Asman Abnur ya, untuk meletakkan jabatannya. Tidak hanya itu, Amin menegaskan agar Asman Abnur keluar dari PAN jika tidak ingin mengundurkan diri. Itu karena Amin tidak ingin punya partainya disebut merengek-rengek. Nah gitu dong Min. Dari Mempan RB disarankan ikuti permintaan Amin Rais nih ya, Asnan Habur ya, Menteri Pendayagunaan Mempan RB ya, Asnan Habur dianjurkan untuk mengikuti permintaan daripada Ketua Dewan
kehormatan ya DPP PAN Amin Rais untuk mundur dari kabinet pemerintahan. Jika tidak mundur, kinerja Asnan diperkirakan akan tidak maksimal. Demikian. Ya, jika itu yang diminta oleh Amin Rais, maka harusnya Mempan RB mundur, dan Mempan RB itu menteri yang direkomendasikan oleh PAN. Jika Ketua Dewan Kehormatan PAN minta mundur, maka harus diikuti oleh kader PAN yang ada di eksekutif. Demikian kata Universitas Politik ya, pengamat politik dari Al Azhar, Ujang Kamarudin, sama dengan Pak Asyaf tadi ya. Menurut Ujang, bila Asman tidak mundur dari jabatannya saat ini akan berdampak pada kinerjanya. Asman tidak akan maksimal menjalankan tugasnya, itu disebabkan posisi PAN yang berseberangan dengan pemerintah. Karena di situ sisi PAN berseberangan dengan pemerintah, di satu lain PAN berada di bawah pemerintah. Ini tidak elok, kata Ujang. Yang melanjutkan, dalam demokrasi yang sehat, partai yang kebijakannya berseberangan harus berada di luar pemerintahan. Hal itu harusnya agar tidak terjadi agar terjadi check and balance ya dalam demokrasi ya. Dan selain itu akhirnya PAN Asnan mundur jabatannya akan membuat posisi PAN di pemerintahan semakin jelas, agar posisinya jelas dan agar keperpihakannya juga jelas, kata dia. Apabila Asnan tidak mundur, kata Ujang, akan menjadi tidak etis. Ia juga harus keluar dari PAN karena PAN lah yang merekomendasikan sebagai menteri dan PAN pula yang mencabutnya. Terkait jika Mempan mundur dari jabatan Mempan RB kosong, saya rasa Presiden akan menggantinya. Jelas dong, masih banyak penggantinya. Ya, ini pengamat PAN disarankan mundur dari koalisi pemerintah ini. Iya, pilihan mundur dari jabatan akan lebih baik dan kesatria ketimbang dipecat ya, alias diberhentikan ya. Untuk itu Menteri PAN Asman Abnur ya disarankan untuk mendengar permintaan Ketua Dewan. Ini dari Sang Pangisar Kaniago ini ya. Anjuran Amin Rais meminta Mempan mundur dari jabatannya, baiknya itu didengar dan menjadi pertimbangan bagi beliau. Ini soal dignity ya, kewibawaan dan harga diri juga, kata pengamat politik UIN ya, Pangi Sarwikaniago. Ia juga menyarankan PAN untuk mundur dari koalisi pemerintah. Menurut dia, koalisi tanpa syarat itu hanya utopis ya. Koalisi yang dinilai membabi buta akan merugikan citra PAN ke depannya. Sebaiknya PAN mundur dari koalisi pemerintah. Koalisi membabi buta jelas merugikan citra PAN ke depannya. Yang menambahkan sebetulnya Presiden tidak perlu menggertak menterinya yang kebetulan partainya tidak all out mendukung koalisi ya. Dengan reshuffle gitu ya. Ya, menambahkan sebetulnya Presiden tidak perlu menggertak menteri ya. Ini tadi sudah baca ya. Tidak perlu menggertak menterinya yang kebetulan partai tidak all out mendukung koalisi ya. Bila basis reshuffle hanya sebatas menambah kursi menteri atau mengurangi kursi menteri dari partai loyal, ini sudah melenceng ya. Bukankah reshuffle itu basisnya adalah kinerja? Begitu ya. Bukankah dulu ini pernah berkomentar kabinet tanpa syarat bukan sebatas bagi-bagi kekuasaan? Saya pikir sudah melenceng dan keluar trayek, seharusnya tetap ada pada kinerja, kata dia. Pangi menyayangkan apabila reshuffle basisnya hanya melihat menambah atau mengurangi kursi menteri dinilai dari loyalitas. Menurut dia, reshuffle berkali-kali tidak memiliki korelasi maksud saya terhadap peningkatan hasil kinerja kementerian. Oh gitu toh Pak. Ya, lalu bagaimana kata Ketua DPP PAN ya? Masih Andri belum percaya kalau Pak Amin ngomong begitu ya. Ya, pendiri PAN Amin Rais diisukan meminta Menteri PAN kabinet untuk mundur dari kabinet ya, yang bernama Asman Abnur ya, untuk meletakkan jabatannya. Tidak hanya itu, Amin Rais menegaskan agar Asnan keluar dari PAN jika tidak ingin mengundurkan diri gitu ya. Namun Ketua DPP PAN Yandri Susanto belum menerima kabar resmi permintaan Amin tersebut. Oleh karena itu, pihaknya menginformasi langsung ke Pak Amin atas kebenarannya. Sebaiknya kita konfirmasi lagi ke Pak Amin, kata Yandri. Kemudian terkait hubungan PAN dengan parpol dan juga pemerintah tidak bisa dinilai dari sudut pandang saja, dan menurutnya penilaian ini tergantung dari sisi mana pendapat pandangnya maksudnya. Kemudian kalau dikaitkan dengan Pilkada DKI, Undang-Undang Pemilu, kalau dari sisi itu PAN nggak sejalan dengan koalisi, tapi program-programnya pemerintah yang lain kami dukung ya. Sebelumnya Yandri juga mengatakan tidak menutup kemungkinan PAN tidak lagi mendukung pemerintah Pak Jokowi. Tentu apalagi setelah adanya perbedaan sikap dalam RUU Pemilu. Selain itu Yandri juga menegaskan partainya tak tersandra dengan partai manapun.
Ada yang ngomong ya, yang ngomong lagi Mas Bok. PAN insya Allah akan menjadi besar bila keluar dari koalisi, kata Jul Aengges. Allahu Akbar, bersatu umat Muslim, jangan berlindung dengan orang-orang munaroh munafik. PAN, PKS, dan PB solusi umat dalam politik 2019, sedangkan P3 dan PKB nggak bisa diharapkan. Nah ini kata Bramli. Oke, saya kira demikian bro ya mengenai daripada Pak Amin Rais yang meminta kadernya keluar daripada kabinet ya sebelum dicopot oleh Pak Jokowi. Saya kira demikian bro, terima kasih atas perhatiannya Anda dan mohon maaf apabila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.